Shalom, selamat pagi jemaat MDC Purwokerto. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa cinta kasih Allah tidak pernah surut dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, kasih setiamu begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, penyertaan-Mu ajaib, dan Engkau selalu ada mendampingi setiap kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam Engkau seturut dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, Kaulah pilihan kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau telah memilih kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu yang begitu ajaib, yang tidak pernah surut dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan
haus akan kasih-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi kekosongan dalam hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum firman Tuhan diuraikan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini. Semua umat-Mu yang haus dan lapar akan Tuhan terpuaskan. Semua yang datang kepadamu bertemu denganmu dan mengalami jamahan dan kuasa-Mu. Yang dalam keadaan yang letih lesu akan dikuatkan dan disegarkan. Yang datang dengan beban berat, Tuhan lepaskan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang punya masalah keuangan, Tuhan bukakan pintu berkat. Kami percaya pagi ini masalah apapun yang kami bawa kepadamu, Tuhan pasti menolongnya. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kami akan bertemu dengan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik, saya Ridwan Albert Sinaga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dan jemaat, khususnya Bapak Gembala, Bapak Lambert Louis, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa, Tuhan yang gantikan semua kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita lihat video berikut ini. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Firman Tuhan yang akan dibahas hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, 5, 6, seperti yang sudah kita saksikan tadi videonya. Ayat itu berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua, ketika saya TK, saya pikir adalah berbahagia jika saya masuk SD, karena akan pakai celana merah dan jajannya makin banyak. Tapi setelah saya masuk SD, ternyata biasa aja. Setelah saya SD, saya pikir masuk SMP akan lebih berbahagia. Ternyata biasa juga. Waktu saya SMP, saya pikir kalau SMU pasti akan berbahagia karena pakai celana panjang dan mulai bisa punya pacar. Rasanya kalau punya pacar akan berbahagia. Ternyata nggak punya pacar karena nggak laku. Nggak. Bapak Ibu, saya waktu itu memang senang main band. Jadi sama teman-teman terus kerjanya ya. Jadi begitu deh ya. Nah, waktu SMU
pingin kuliah. Waktu kuliah, pingin kerja. Karena harapannya bisa punya ini dan itu. Namun setelah bekerja, nggak sempurna juga bahagianya. Waktu kerja, pingin nikah. Ternyata menyesal. Kok nggak dari dulu? Oke, ternyata ketika saya merasa bahwa menjadi ini dan itu, punya ini dan itu akan membuat saya berbahagia. Namun kenyataannya itu semua adalah semu. Rasa miskin dan lapar saya terhadap keduniawian adalah semu. Saya ulang ya. Rasa miskin dan lapar saya terhadap keduniawian adalah semu. Kekayaan, jabatan tidak membuat kita puas. Seperti donat, ada lubang di tengah-tengahnya. Selalu ada lubang di tengah-tengahnya. Tidak membuat kita memiliki kebahagiaan yang sejati. Rasa haus dan lapar kita akan dunia ini dan semua yang ditawarkannya tidak akan pernah memuaskan dan membahagiakan hidup kita. Hari ini kita akan belajar salah satu mentalitas dalam kerajaan Allah. Salah satu mentalitas kerajaan yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen adalah mentalitas miskin di hadapan Allah dan lapar dan haus akan kebenaran. Pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit ini kontradiktif atau bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu merasa bahwa kekayaan, jabatan, dan semua yang kita miliki akan membuat kebahagiaan kita sejati. Tetapi makna sesungguhnya dari bagian ini adalah bahwa kita harus merasa miskin dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Saya ulang, kita harus merasa miskin dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Miskin artinya masih kurang, tidak punya apa-apa, ingin mendapatkan yang belum kita punya. Kalau lapar artinya masih kurang, belum puas, ingin nambah lagi, namanya juga lapar. Dari sini kita bisa belajar satu mentalitas, yaitu teachable, atau artinya bisa diajar. Suatu mental yang mengajar kita bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semuanya. Memiliki teachable spirit dan selalu melihat diri kita masih dapat menjadi lebih baik. Sikap selalu mau belajar adalah ciri utama dari seorang warga kerajaan Allah. Saat kita selalu lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan menjawab kelaparan kita, sehingga kita akan mengalami kepuasan di dalam hidup. Ada satu contoh dalam Alkitab yang darinya kita bisa belajar hal ini. Kondisi jemaat Laodikia adalah contohnya. Hal ini kita bisa baca di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17 ya. Nanti saya akan tampilkan ayatnya, di mana diceritakan bahwa mereka ini adalah seorang yang kaya dan kenyang secara jasmani. Tetapi di hadapan Allah mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Mereka merasa dengan kekayaan mereka, jabatan, mereka bisa semuanya. Mereka tidak butuh apa-apa lagi. Bahkan mereka tidak butuh Tuhan. Memang mereka miskin dan lapar, namun terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Dalam kondisi yang begitu, seorang Kristen yang merasa kaya dan tidak merasa perlu belajar apapun akan menjadi suam-suam kuku. Melakukan segala sesuatu secara setengah-setengah. Secara rohani, kita perlu menyadari bahwa kita mudah sekali terjebak dalam sebuah tingkat rohani tertentu dan kemudian nyaman di area tersebut.
Saya ulang ya, secara rohani kita perlu menyadari bahwa kita mudah sekali terjebak dalam sebuah tingkat rohani tertentu dan kemudian menjadi apa? Nyaman, mapan di area tersebut. Sebagai akibatnya, kita tidak bertumbuh dan stagnan, diam di tempat secara rohani. Kita kehilangan rasa lapar tersebut. Kita menjadi lemah secara rohani. Dan kemudian malah mencari pemuasan secara duniawi. Nah ini tadi, kita itu kalau tidak bertumbuh, stagnan secara rohani, kemudian kita kehilangan rasa lapar, kita kemudian akan apa? Menjadi lemah secara rohani. Dan malah mencari pemuasan secara duniawi. Yaitu tadi seperti cerita saya di depan tadi. Saya pikir ketika menjadi ini dan itu, punya ini dan itu akan bisa menutupi kekosongan atau kebahagiaan yang ingin saya cari. Tapi ternyata apa? Hampa, di tengah-tengahnya kosong. Seperti donat tadi, kosong di tengah-tengahnya. Kemapanan adalah awal dari kemunduran. Saya ulang, kemapanan adalah awal dari kemunduran. Kalau begitu, apa yang harus kita perbuat? Kita bisa belajar dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 17 sampai ke 18. Saya akan membacakannya untuk kita, Bapak Ibu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku, siapa katakan? Maka aku Tuhan mengatakan, menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya apa? Engkau dapat melihat. Dari ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, minyak untuk melumas mata. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah kita bisa melihat kemiskinan diri sendiri. Mampu menyadari keadaan kita yang sebenarnya. Di mana seringkali kita berada dalam keadaan yang memang sangat kering rohani, rapuh. Dan juga kita mencari pemuasan di area yang salah. Yang seperti saya sebutkan tadi, kita pikir adalah pemuasan tersebut bisa termasuk jabatan, harta, dan segalanya. Dan kemudian akhirnya memiliki sikap hati mau belajar dan mau diajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang penting. Yang pertama, kita harus membuka mata kita, mampu melihat diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Di mata Tuhan, ternyata kita memang harus miskin dan lapar, supaya kita memiliki kemampuan dan kerinduan untuk tetap mau apa? Mau belajar, merasa haus akan Tuhan, dan memang mau mencarinya di tempat yang tepat. Nah, kemana kita harus mencarinya? Yang kedua dikatakan oleh Wahyu tadi adalah emas. Maksudnya apa? Maksudnya kita datang kepada Allah sebagai sumber segala hikmat. Karena dialah segala kekayaan rohani yang sebenarnya. Hanya Tuhanlah yang mampu memenuhi semua dahaga kita. Kalau kita haus, Tuhan yang mampu memenuhkan dahaga kita secara sempurna. Kalau kita lapar, Tuhanlah yang mampu memberikan kita makanan sehingga kita kenyang dengan seutuhnya. Dialah yang mampu mengisi kekosongan donat yang saya sebutkan tadi. Tuhanlah yang mampu membuat kebahagiaan kita penuh. Tidak peduli SD, SMP, kerja, menikah, nanti kalau kita tua, di sepanjang masa itu hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa apa? Membuat kebahagiaan kita penuh, puas di dalam Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari dari Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara.
Yang ketiga adalah pakaian putih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengambil komitmen untuk mencari dan melakukan kebenaran sebagai karakter yang tidak terpisahkan dari kita. Kita harus selalu berkembang secara karakter. Kita bersedia hal-hal yang masih belum sesuai dengan keinginan Tuhan, karakter yang belum baik, masih terlibat dosa, untuk segera dipangkas, dibersihkan Tuhan. Seringkali ya kita masih merasa malas untuk beribadah mungkin. Malas udah bisa lah, itu aja firman Tuhannya. Sudah tahulah gitu. Gak mau diajar lagi, sudah merasa kaya. Sudah merasa cukup. Tidak perlu belajar lagi. Namun hal ini dikatakan kita mengambil komitmen untuk mencari melakukan kebenaran sebagai karakter yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Kalau kita merasa atau mengalami atau ada firman Tuhan yang datang kepada kita dan hal tersebut memang mau mengajar kita, kita harus bersedia menundukkan diri. Kita harus bersedia untuk diajar firman Tuhan. Kita harus bersedia untuk belajar taat kepada firman Tuhan tersebut. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya untuk bisa komitmen, untuk bisa melakukan kebenaran ini. Kadang-kadang memang sakit Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang memang tidak enak ketika kita harus belajar sesuatu yang baru. Ketika ada hal-hal yang harus dipangkas dari diri kita. Memang belajar itu tidak menyenangkan. Tapi saya mau beritahu, kalau kita mau belajar, punya hati yang mau diajar juga, maka kita akan mendapatkan berkat daripadanya. Saya akan tutup khotbah ini dengan pengalaman saya. Masa COVID begitu berat bagi semua orang, bukan? Ya, saya duga semua kita mengalami ya. Saya tidak ada di tempat ini atau pada saat ini atau jemaat Tuhan tidak ada yang tidak mengalami masa COVID. Tidak ada yang tidak mengalami segala hal-hal yang negatif di dalamnya. Banyak kita mengalami, terutama mungkin dalam hal ekonomi ya. Termasuk saya. Termasuk bagi keluarga saya. Saya kehilangan semua penghasilan sampingan ya. Yang tinggal itu hanya gaji sekarang ya di STT Inti. Jadi banyak. Dulu kan kalau selama belum COVID kan pergi ke sana, melayani di sini, melakukan ini, melakukan itu. Jadi semua kebutuhan secara ekonomi ya saya pikir bisalah terpenuhi ya. Dan setelah COVID semua itu hilang. Dan terus terang itu tidak mencukupi lagi sekarang. Artinya penghasilan atau love gift yang saya terima dari STT Inti itu saya pikir tidak cukup ya. Karena ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, ada barang-barang yang lain, uang sekolah anak yang bukannya nurun tapi naik, nggak ada dikurangin ya. Belum lagi kebutuhan sekarang harus online belajar anak di rumah, harus beli perangkatnya, HP, komputer, pulsa. Sudah pemasukan makin dikit, tapi pengeluaran malah makin banyak. Nah, di tengah-tengah kesulitan tersebut, suatu kali kami dapat kabar bahwa ada seorang yang dulu ya bagi kami cukup menyakiti kami, tapi kali ini dia membutuhkan pertolongan karena dia mengalami kecelakaan. Singkat cerita, kami merasa digerakkan Tuhan untuk memberi. Awalnya enggan ya. Ya karena pengalaman masa lalu, namanya juga disakiti kan. Hati ini teriris-iris gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana rasanya kalau disakiti ya. Tapi kami manusia biasa, disakiti bukan merupakan pengalaman yang enak. Lalu juga memang keadaan ekonomi ya berat begitu. Ya cukup-cukup makan lah, pas-pas makan mungkin begitu. Di tengah-tengah ada cicilan ini dan itu. Kami merasa Tuhan berbicara kepada kami untuk memberi. Nah, ini yang kami lakukan. Kami belajar taat. Saya ulang ya. Kami belajar taat. Teach able. Mampu untuk diajar. Kami belajar taat kepada Tuhan. Kami bersedia diajar untuk Tuhan. Lalu atas usul istri saya, kami memberikan sejumlah uang yang sebenarnya ya kami juga sangat membutuhkan uang tersebut begitu. Tidak lama setelah itu, teman saya di Arab Saudi, teman saya bekerja di Aramco, perusahaan minyak paling besar di dunia ya di Arab Saudi, itu tiba-tiba
menghubungi saya, mengirimkan WhatsApp kepada saya dan bertanya, apakah kamu, maksudnya saya ya, bisa mengajar kedua anaknya main gitar online, belajar maksudnya, namun dengan bahasa Inggris. Nah, ini pekerjaan berat bagi saya. Mungkin selama ini kalau saya mengajarkan anak main gitar tapi pakai bahasa Indonesia, gampang, ya kan? Tapi kali ini harus ngajar anaknya main gitar pakai bahasa Inggris. Ya kenapa disuruh begitu? Karena anaknya memang tidak fasih berbahasa Indonesia ya, nggak fasih. Jadi singkat cerita, saya diuji selama sebulan, begitu ya. Saya diuji selama sebulan, bisa nggak anaknya, senang nggak ya belajar dengan saya. Dan singkat cerita, les ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun. Dan saya jujur, saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak berusaha untuk wah gitu ya. Tapi memang saya dibayar jutaan tiap bulan. Yang bagi saya ini sangat luar biasa. Segala kebutuhan mulai tercukupi sekarang. Kira-kira apa yang terjadi seandainya kami tidak taat pada masa-masa itu, di mana kami mendapat kabar teman yang kecelakaan tadi, lalu kami diajar untuk mau memberi, begitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, menurut saya ya, mungkin saja keadaan kami tetap sama. Maksudnya apa? Ya masih banyak kekurangannya, banyak tunggakannya, banyak harus yang dibayar ini dan itu, atau mungkin lebih berat karena memang pengeluaran meningkat ya. Tadi pengeluaran online anak sekolah yang saya sudah sebutkan tadi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan pasti menghargai anak-anaknya yang mau belajar taat dan mau dengar-dengaran kepadanya. Mau belajar taat kepada Tuhan atau teachable, saya kira merupakan kunci saya mengalami berkat yang sejati. Saya ulang ya. Ini pengalaman saya. Saya harap ini bisa menjadi berkat bagi kita hari ini. Mau belajar taat kepada Tuhan atau teachable, saya kira merupakan kunci saya mengalami berkat yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, semua hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya harap firman Tuhan tadi dan kesaksian yang saya sampaikan bisa mampu mengajar kita untuk mau terus belajar dan mau diajar. Inilah sikap mental sebagai seorang dalam kerajaan Allah, yaitu teachable, mampu diajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami memiliki sikap yang tetap mau belajar. Sikap yang selalu miskin dan haus terhadap Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan di akhir ibadah ini, mari kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Demi sejahtera Allah yang melampaui segala akal, biarlah itu memenuhi akan setiap hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu tercurah atas setiap kita dan menyertai akan setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ajar ku mengerti
Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah di Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah